tugas konstitusional kita. Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 297 orang anggota. Dengan demikian, quorum telah tercapai. Laporan Komisi 1 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2016-2019 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Yanti Wisnu Putranti dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan 16 tertanggal 12 Juli 2016 tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan ASI Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan NTT 1. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 10. Setuju? Terima kasih. Untuk itu akan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Upacara pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pengganti antar 2019 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Kedua, dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan dan Katolik dipandu oleh Ketua DPR. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah yang beragama Islam. Ikutilah lafal sumpah ini. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, berjanji. Selanjutnya diikuti oleh seluruhnya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baru dilantik oleh pimpinan DPR. Upacara pelantikan anggota DPR selesai. Pimpinan DPR dipersilakan kembali ke kursi pimpinan dan anggota DPR yang baru dilantik. Republik Indonesia nomor R43/Pres/06/2016 tertanggal 22 Juni 2016 perihal rancangan undang-undang tentang pengesahan. Ketiga, Surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R46/Pres/07/2016 tertanggal 14 Juli 2016 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang kami hormati, mari kita masuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan Badan Restorasi Gambut menjadi mitra kerja Komisi 4 DPR RI. Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat BAMUS DPR RI tanggal 14 Juli 2016 telah disepakati Badan Restorasi Gambut menjadi mitra kerja Komisi 4 masa keanggotaan tahun 2014-2019 sesuai dengan peraturan DPR tentang tata tertib pasal 23 ayat 5. Hasil rapat konsultasi disampaikan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan. Restorasi Gambut menjadi mitra kerja Komisi 4 DPR RI tersebut dapat disetujui. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah acara pertama rapat paripurna. RI hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankan saya mewakili pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI melaporkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2013 tentang pengangkatan anggota KPI Pusat periode 2013-2016 tertanggal 27 Juli 2013 menjelaskan bahwa masa jabatan anggota KPI Pusat periode 2013-2016 akan berakhir pada tanggal 27 Juli 2016. Mengingat hal tersebut, berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, menyatakan bahwa anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Selanjutnya, rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI pada tanggal 14 Juli 2016 telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk melakukan pembahasan pemilihan terhadap calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 melalui uji kepatutan dan kelayakan. Menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti BAMUS DPR RI tersebut, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 orang calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 pada tanggal 18 dan 19 Juli 2016. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPI Pusat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib, serta keputusan rapat intern Komisi 1 DPR RI tanggal 28 Juni 2016. Pimpinan dan anggota Dewan serta sehadirin sekalian yang terhormat. Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 berlangsung dengan lancar, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilakukan secara terbuka, sebagaimana amanat dari pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran, di mana masing-masing calon menyampaikan visi dan misinya, yang selanjutnya diteruskan dengan sesi tanya-jawab oleh anggota Komisi 1 DPR RI. Setelah rapat uji kepatutan dan kelayakan selesai dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2016, Komisi 1 DPR RI melanjutkan dengan rapat intern Komisi 1 DPR RI dalam rangka memilih 9 calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019. Rapat intern Komisi 1 DPR RI akhirnya memutuskan 9 calon anggota KPI Pusat dengan suara terbanyak, setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 279 sampai dengan pasal 287 Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa pada dasarnya pengambilan keputusan dalam rapat DPR dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Tapi apabila tidak terpenuhi, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
Adapun 9 calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 berdasarkan hasil keputusan suara terbanyak adalah sebagai berikut. Kemudian untuk calon anggota KPI yang kami sebutkan dimohon untuk berdiri. Nomor 1, Nuning Rotiah. Nomor 2, Sujarwanto Rahmat Muh Arifin. Nomor 3, Yuliandri Darwis. Nomor 4, Ubaidillah. Nomor 5, Dewi Setiarini. Nomor 6, H. Opsatar Sinaga. Nomor 7, Mayong Suryo Laksono. Nomor 8, Harley Stefano Fenelon Parela. Dan nomor 9, Agung Supriyo. Terhadap 9 calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 terpilih tersebut di atas, Komisi 1 DPR RI meminta komitmen calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara profesional dan bertanggung jawab, serta senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independen, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta bersedia bekerja secara penuh waktu dengan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas KPI. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin sekalian yang terhormat. Sebagaimana hal tersebut di atas, maka pada hari ini kami mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI terhadap 9 orang calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR RI tersebut di atas untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan penetapan sebagai anggota KPI Pusat periode 2016-2019. Demikian laporan Komisi 1 DPR RI terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPI Pusat periode 2016-2019. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI, masyarakat, dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan, dan peliputan yang diberikan selama proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung. Jasa yang sangat produktif dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan. Semoga Allah kita dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Abdul Haris Almasari, Ketua, ditandatangani. Komisi 1 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat periode 2016-2019 tersebut dapat disetujui. Pimpinan dilakukan oleh kolega-kolega kami di Komisi 1 menyangkut dengan anggota KPI ini telah terpilih. Inilah demokrasi kita ketika mereka telah terpilih. Tetapi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan-catatan yang tentu saja ini adalah kegelisahan saya dan kegelisahan kita. 9 anggota KPI telah terpilih pada KPI periode yang lalu. Sejujurnya sangat melelahkan dan mengecewakan kinerjanya dengan membiarkan ruang-ruang publik kita terkooptasi. Silakan terjemahkan sendiri tentang kooptasi itu. Beberapa orang anggota KPI yang lalu terpilih lagi. Sayangnya, orang-orang yang pada periode yang lalu yang menunjukkan sebuah komitmen untuk memperbaiki ruang publik kita ternyata tidak cukup mendapatkan apresiasi, entah oleh siapa, dan kemudian tidak ada duduk di sana. Tidak apa-apa, sudah lewat. Saya punya catatan tentang beberapa orang yang ada duduk di sebelah kiri depan kita ini, tapi sekali lagi semuanya sudah terpilih. Yang ingin saya katakan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda dipilih oleh DPR melalui kolega kami di Komisi 1 tidak hanya untuk mendapatkan sebuah posisi sebagai anggota KPU. Selamatkan ruang publik kita. Ada beberapa orang di sini yang sangat mengecewakan publik menyangkut dengan penyikapan Anda ketika berhadapan dengan protes-protes dari publik.
Anda pasti tahu beberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia untuk berada di depan televisi. Dan di yang lalu itu Anda tidak hadir sama sekali. Yang membiarkan anak cucu kita menerima apapun yang ditawarkan oleh stasiun televisi. Saya tidak akan menjadi seorang pengkhotbah di sini. Tetapi tanya pada diri Anda mendapatkan mandat dari rakyat sekarang melalui kami. Tapi kalaupun ternyata Anda mengkhianati itu juga, sebab sejujurnya saya mendengarkan sesuatu, ada banyak deal di sini dan ada beberapa pertemuan di dalamnya, saya tidak akan masuk ke situ. Tetapi saya berharap, tanya pada diri Anda, kalaupun ini Anda hianati, sama halnya dengan kami di sini, kalau kami mengkhianati rakyat kami, maka sungguh kita berada pada posisi yang, ya mungkin barangkali kita pengkhianat. Maka untuk itu 9 anggota KPI, tanya pada diri Anda, jangan melakukan kesalahan yang sama, jangan mengkhianati kami, selamatkan anak kami, selamatkan keluarga kita di ruang-ruang publik. Bukan soal kepemilikan televisi, tetapi kontennya. Soal kepemilikan itu saya tahu ada apa yang terjadi di belakangnya, tapi kontennya Bapak, saya agak sedikit menambah tone suara saya, tapi sejujurnya saya memang agak dongkol melihat KPI dan bagaimana televisi kita menjadi seperti ini, karena saya juga seorang penonton. Pimpinan, saya mohon maaf dengan apa yang barusan saya sampaikan. Terima kasih. 2019 tersebut dapat disetujui? Setuju. Terusih pimpinan, dengan aspirasi yang disampaikan tadi bahwa ruang publik yang sudah tidak sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Penyiaran maupun P3SPS, peraturan yang turun atau turunan dari undang-undang tersebut, itu sudah menjadi concern besar kami di Komisi 1. Yang ingin saya koreksi bahwa 9 anggota komisioner KPI yang terpilih tadi malam melalui proses uji kepatutan dan kelayakan yang berlangsung hingga pukul 10 malam adalah hasil yang sudah kami dapatkan dari panitia seleksi. Perlu kami jelaskan bahwa ada 600-an peminat atau pelamar, kemudian oleh panitia seleksi yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS, diserahkan kepada kami 27 orang. Dari 27 orang yang akan mengikuti fit and proper test tersebut, hanya 1 dari incumbent yang terpilih, yaitu Bapak Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin. Hanya 1. Mohon berdiri. Nah, kemudian beliau ini masuk di 27 nama yang kami fit and proper. Silakan duduk kembali Pak Rahmat. Ternyata beliau ini memang memenuhi seluruh persyaratan yang kita inginkan. Oleh karenanya, melalui kesepakatan berdasarkan hasil pemaparan, kemudian argumentasi yang sangat cerdas yang disampaikan oleh beliau, beliau ini masuk kembali sebagai satu-satunya 9 komisioner incumbent pada waktu itu, yang kemudian dipercaya untuk masuk kembali dalam jajaran 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia yang akan bertugas sejak hari ini, yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 nanti. Demikian penjelasan dan klarifikasi dari. Terima kasih. Ya, silakan. Dengan kerendahan hati saya memohon sebagai rakyat Indonesia, tolong sampaikan kepada semua yang bisa memberitakan. Sadar memberitakan itu menjadi iklan. Contohnya Pokemon. Pokemon belum di launching. Tiap apa? Biar sahabat saya Akbar Faisal bisa tenang. Terima kasih pimpinan. 3. Saudara Yuliandre Darwis. 4. Saudara Ubaidillah. 5. Saudari Dewi Setyarini. 6. Saudara H. Obstatar Sinaga. 7. Saudara Mayong Suryo Laksono. 8. Saudara Hadli Stefano Fenelon Pariela. 9. Saudara Agung Supriyo. Untuk
Pimpinan DPR agar mengirimkan surat kepada pemerintah atau kepada presiden agar segera menangani kasus vaksin palsu ini. Karena ini merupakan kejahatan besar lagi. Berarti pelakunya besar, mafia-mafianya besar. Jangan sampai Kabar Eskrim dan pemerintah kalah dengan mafia-mafia itu. Sudah ada korban rumah sakit, dokter, bidan, dan lain-lainnya pimpinan. Contohnya pimpinan, kalau ada teller bank yang tidak tahu uang palsu, bilang aja ke dirut bank itu untuk memecat teller tersebut. Kalau ada dokter atau rumah sakit tidak tahu yang palsu dengan yang bohong, dipertanyakan pimpinan. Sama dengan yang tadi itu, kalau ada teller bank tidak tahu uang palsu apa tidak, saya kira teller itu pecat aja gitu. Nah ini kalau ada dokter atau umpamanya rumah sakit tidak tahu itu palsu, vaksin, bahaya pimpinan buat anak kita. Jadi sekali lagi, tolong segera dari pimpinan DPR untuk mengirim surat kepada pemerintah atau kepada presiden. Itu aja sih pimpinan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pandangannya terhadap materi rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPR. Karena itu, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pandangan fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut. 1. Yang terhormat Saudari Risa Mariska SH, anggota nomor A159 sebagai juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. 2. Yang terhormat Saudari Dr. Insinyur Hetifah MPP, anggota A308 sebagai juru bicara dari fraksi Partai Golkar. Yang terhormat Saudara Dr. Insinyur Hakar Daya Warnika, DEA, anggota nomor A350 sebagai juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Yang terhormat Saudari Dr. Verma Gladys Berry Inkiriwang, anggota A449 sebagai juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Yang terhormat Saudara H. Sukiman SPDMM, anggota A498 sebagai juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional. Yang terhormat Saudara H. Marwan Dasopang, anggota nomor A38 sebagai juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang terhormat Saudara H. Eki Awal Muharam, anggota A100 sebagai juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yang terhormat Saudara H. Ahmad Mustaqim SPMM, anggota nomor A526 sebagai juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang terhormat Saudara Dr. Andes Taufikul Hadi MSI, anggota nomor A19 sebagai juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Rapat paripurna mengenai waktu yang dipergunakan masing-masing juru bicara, apakah disetujui paling lama 5 menit? Setuju? Setuju ya? Untuk mempersingkat waktu, kami Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2015. Dibacakan oleh Dr. Insinyur Hetifah MPP, anggota DPR RI nomor A308, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang paripurna DPR RI, yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajaran dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat mengikuti sidang hari ini dalam rangka penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2015. Izinkan dalam waktu yang sangat terbatas kami menyampaikan pokok-pokok pandangan fraksi ke dalam 2 bagian dan ini dipersingkat, tidak seluruhnya dibacakan pimpinan. Pertama, terkait dengan temuan BPK dari hasil auditnya terhadap laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, dan kedua tentang RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBN tahun anggaran 2015. Terkait dengan temuan BPK dari hasil auditnya terhadap LKPP tahun 2015, fraksi Partai Golkar meminta keseriusan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara, terutama menyangkut 22 temuan pemeriksaan yang terdiri atas 14 temuan pemeriksaan terkait sistem pengendalian intern dan 8 temuan pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, supaya hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara dan pemenuhan amanah konstitusi dalam bidang pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang. Di samping itu, fraksi Partai Golkar menilai masih terlihat adanya temuan BPK yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa temuan BPK tersebut masih belum diselesaikan hingga beberapa tahun. Fraksi Partai Golkar meminta keseriusan pemerintah untuk segera memprioritaskan penuntasan temuan-temuan BPK yang masih berulang setiap tahun tersebut. Secara khusus, fraksi Partai Golkar menyayangkan masih adanya opini tidak menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh BPK terhadap 4 KL yang secara kualitas menurun dari perolehan opini pada tahun sebelumnya, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komnas HAM, dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Sepatutnya para pimpinan keempat KL tersebut menjadikan opini BPK tahun anggaran 2015 sebagai cambuk untuk meningkatkan kinerja baik dari sisi pelaporan keuangan maupun dalam melakukan perencanaan serta pelaksanaan programnya masing-masing. Sebagai upaya untuk lebih menjadikan keuangan negara lebih sehat ke depannya, fraksi Partai Golkar meminta aparat penegak hukum, yaitu pihak kepolisian, Kejaksaan Agung, serta KPK segera menindaklanjuti hasil audit BPK yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia, terkait dengan RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015, fraksi Partai Golkar DPR RI berpandangan: A. Dari sisi indikator ekonomi makro. 1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 lalu sebesar 4,79% atau lebih rendah dari 5,02% pada tahun 2014. Fraksi Partai Golkar mengharapkan pemerintah untuk menyusun asumsi makro yang lebih realistis, sesuai dengan kondisi perekonomian domestik dan global, serta berdasar pada kemampuan kinerja ekonomi pemerintah untuk menjaga kredibilitas APBN. 2. Perkembangan inflasi pada tahun 2015 yang secara umum terjaga pada tingkat 3,35%, berada di bawah target inflasi tahun 2015 yang sebesar 5%. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah yang bisa menjaga stabilitas inflasi pada tahun 2015 dan akan lebih baik lagi apabila kinerja positif tersebut terus dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya. 3. Lifting minyak dan gas terus mengalami penurunan setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2015 hanya sebesar 779.000 barel per hari, jauh lebih rendah dari target APBNP tahun anggaran 2015 sebesar 825.000 barel per hari. Sementara lifting gas mencapai 1.195.000 barel per hari setara minyak, di bawah target APBNP tahun 2015 sebesar 1.221.000 barel per hari setara minyak. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar meminta keseriusan dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Selain karena akan mengurangi pendapatan negara dari sektor migas, juga akan menjadi kendala bagi pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di masa depan apabila tidak dicarikan jalan keluarnya yang tepat. B. Dari sisi pendapatan belanja negara. 1.
Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 sebesar 1.508,02 triliun rupiah yang berarti 85,6% dari target yang ditetapkan dalam APBNP tahun anggaran 2015 yaitu 1.761,6 triliun rupiah. Realisasi pendapatan negara di atas terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan mencapai 1.240,42 triliun rupiah. Berarti tidak memenuhi target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2015 sebesar 1.489,3 triliun rupiah. 2. Realisasi PNBP pada tahun 2015 berjumlah 255,63 triliun rupiah, lebih rendah dari target APBNP 2015 sebesar 269,1 triliun rupiah. 3. Realisasi penerimaan hibah berjumlah 11,97 triliun rupiah, berarti lebih tinggi 361,52% dari APBNP tahun 2015. Dengan tidak terpenuhinya target pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam APBNP tahun anggaran 2015, fraksi Partai Golkar mengharapkan pemerintah untuk lebih meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan. Apalagi pada tahun ini DPR telah menyetujui kebijakan tax amnesty sebagai salah satu sumber pendapatan baru untuk menambah keuangan negara sehingga perekonomian Indonesia diharapkan bisa terlepas dari perlambatan ekonomi global. 2. Realisasi belanja negara tahun anggaran 2015 berjumlah 1.806,51 triliun rupiah yang berarti mencapai 91,05% dari APBNP 2015 yang ditetapkan sebesar 1.984,1 triliun rupiah. Terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 1.183,3 triliun rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 623,14 triliun rupiah. Kedepan, fraksi Partai Golkar mengharapkan pencapaian target realisasi belanja negara berikut tahapan penyerapannya agar belanja negara lebih optimal sehingga menjadi motor bagi perekonomian nasional. Dalam hal belanja pemerintah pusat, fraksi Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015 disampaikan oleh Dr. Verna Gladys Mary Inferiwang, nomor anggota A449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR RI, para anggota DPR RI, Saudara Menteri Keuangan RI beserta jajarannya, rekan-rekan media dan hadirin yang kami hormati. Demokrat peduli, serap aspirasi, dan beri solusi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat pada hari ini untuk menjalankan tugas konstitusional kita sebagai anggota Dewan di dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015. Saudara pimpinan, para anggota Dewan, Menteri Keuangan RI serta hadirin yang kami hormati. Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah pusat merupakan bagian substansi dari RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015. LKPP tahun anggaran 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan hasil pemeriksaan wajar dengan pengecualian. Opini WDP ini sama dengan opini LKPP tahun 2014.
Adapun beberapa permasalahan yang menyebabkan LKPP tahun 2015 memperoleh opini WDP adalah: 1. Permasalahan terkait ketidakpastian nilai penyertaan modal negara. Kedua, permasalahan harga jual ecer minyak solar bersubsidi. Ketiga, permasalahan penata usahaan piutang penerimaan negara bukan pajak. 4. Permasalahan terkait pencatatan, penata usahaan dan pelaporan persediaan. 5. Permasalahan terkait saldo anggaran lebih. Dan 6. Permasalahan terkait koreksi yang mempengaruhi ekuitas dan transaksi antar entitas. Saudara pimpinan, anggota Dewan, serta Menteri Keuangan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan gambaran umum yang disampaikan oleh pemerintah bahwa realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 adalah sebesar 1.508,2 triliun atau 85,60% dari APBNP tahun anggaran 2015 yang didapatkan dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun anggaran 2015 sebesar 1.240,42 triliun atau sebesar 83,29% dari target APBNP 2015, terdiri atas pajak dalam negeri sebesar 1.205,48 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar 34,94 triliun. Namun demikian, pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan pandangan fraksinya. Kami persilakan. Pemirsa rapat paripurna hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menetapkan Badan Restorasi Gambut sebagai mitra kerja dari Komisi 4 DPR RI. Selain itu, rapat paripurna juga menetapkan 9 orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2016-2019 yang sebelumnya sudah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat pada tanggal 18 dan 19 Juli 2016. Terhadap 9 anggota KPI Pusat, DPR RI meminta agar anggota KPI Pusat dapat melaksanakan fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas. Pemirsa, rapat paripurna hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menetapkan Badan Restorasi Gambut sebagai mitra kerja dari Komisi 4 DPR RI. Selain itu, rapat paripurna juga menetapkan 9 anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat periode 2016-2019 yang sebelumnya sudah dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 27 calon anggota KPI Pusat pada tanggal 18 dan 19 Juli 2016 yang lalu. Terhadap 9 anggota KPI Pusat terpilih, DPR RI meminta agar dapat melaksanakan fungsi dan kewenangan KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas KPI. Sebelum disahkan, rapat paripurna juga diwarnai oleh sejumlah instruksi terkait penetapan anggota KPI Pusat, salah satunya dari anggota fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, yang berharap anggota KPI terpilih dapat menyelamatkan ruang publik khususnya terkait konten-konten yang disiarkan. Dan pemirsa, rapat paripurna juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015 untuk dibawa ke tahap selanjutnya agar dapat disahkan menjadi undang-undang. Dalam pandangannya sejumlah fraksi memberikan catatan seperti fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh anggota DPR Hetifah yang meminta keseriusan pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara terkait dengan temuan BPK dari hasil audit terhadap laporan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015. Dan demikian, demikian pemirsa yang dapat saya laporkan langsung dari,
Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna DPR RI, Sanika dan Teguh, RTV Parlemen melaporkan. Kebalik Mas TVR. Oke. Pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna, Sanika dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.